Jangan mikir macam-macam, ayatnya cuma nggak ada, cuma mikir. Kalau yang satu, entah yang suami, yang laki atau perempuan, ini penuh Roh Kudus, tapi yang satu penuh Roh Kudus lah, anaknya ini yang kacau. Ngerti maksud itu, saudara? Sebab roh yang ketemu roh seperti daging ketemu daging, lahir daging. Roh yang ketemu roh, lahir roh. Nah, kalau ayah ibunya nggak satu roh, lahir kehancuran. Saudara, siapa pernah dengar kata history makers, pembuat sejarah? Semua orang tua di dunia pasti suka kalau punya anak bisa pembuat sejarah. Betul? Mari saya tunjukkan dengan cepat. Musa itu bagi dunia, bukan cuma milik orang Yahudi atau orang Islam atau orang Kristen. Musa itu sosok yang disegani oleh dunia, yang sekolah hukum akan tahu. Dunia mengakui orang pertama, kalau yang kedua berarti jiplak. Orang pertama di dunia yang menulis akar hukum pidana dan perdata adalah Musa. Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, penulisnya adalah Musa. 5 kitab Musa itu akar hukum pidana perdata sampai hari ini. Ulangan 24 itu hebat. Kalau saudara belajar HAM, gak usah ke Amerika, gak usah ke universitas itu, belajarlah kitab Ulangan. Di situ hak asasi manusia dituliskan. Kagum sekali, saudara. Nah, Musa itu pembuat sejarah. Jadi kalau saudara anak-anak muda ingin melahirkan pembuat sejarah, sekarang kita semua baca Keluaran 2 ayat 1. Coba lihat, ini penting sekali. Maka itu roh ini penting. Jadi kalau saudara anak-anak muda tertarik dengan orang yang tidak seroh, sudah nggak usah pakai tanya, nggak usah doa, pasti bukan. Jangan cari masalah dalam hidup. Sudah ketemu lahirnya siapa? Keluaran 2, baca Alkitab. Lahirnya siapa? Musa. Siapa papa mamanya? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 1. 1, 2, 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Terus kawin dengan seorang perempuan dari Lewi juga. Lahirlah history makers. Jadi pernikahan yang berkenan dan benar di hadapan Bapa di surga akan melahirkan pembuat-pembuat sejarah di dunia. Saudara, sejak tahun 77 Roh Kudus itu membawa saya untuk membuat research tentang generasi. Saya kagum sekali. Generasi. Alkitab kita ini adalah buku tentang generasi yang paling hebat. Saya meneliti ratusan keluarga untuk mengetahui kebenaran ini. Dan sejarah membuktikan bagaimana pernikahan benar itu melahirkan generasi yang benar juga. Saudara, cari bukunya Marilyn Hickey. Saya lupa judulnya tentang apa itu. Pokoknya tentang 2 generasi di Amerika. Dari keluarga benar dan keluarga tidak benar. Itu bisa diruntut ratusan keturunannya. Aneh. Yang tidak takut Tuhan. Ada yang tahu judul apa itu bukunya? Ada yang tahu nggak? Nanti ingatkan saya lupa. Buku itu bagus sekali. Kalau nggak salah, membebaskan diri untuk keturunan atau apa, saya lupa. Itu buku bagus. Karena itu sejarah. Dan nama-nama itu masih ada sampai sekarang di Amerika. Jadi orang bisa membuktikan. Anak-anak muda, tolong. Kejadian 1:28 harus dihormati. Silakan baca. Kejadian 1:28. Mengapa Yahweh memberi hukum setegas itu? Lalu Yahweh memberkati mereka. Siapa mereka di ayat itu? Coba jawab. Siapa mereka di ayat 28 Kejadian 1? Adam dan Hawa. Jadi berkat pada pernikahan bukan aturan sinode, tapi itu perintah surga. Anak-anak muda kau dengar. Setelah Yahweh memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah. Jelas sekali tidak boleh ada seks sebelum diberkati. Dalam nama Yesus simpan ini.
Maaf ya, saya akan mengagetkan saudara, karena saya pun pernah dikagetkan oleh Roh Kudus. Saudara, Alkitab kita adalah satu-satunya buku. Catat ini. Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang menuliskan tentang anak sulung. Dari Kejadian sampai Wahyu, anak sulung itu mendapat tempat utama. Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini. Ingat saudara, Tuhan itu tidak sama. Dari mana kita tahu Tuhan tidak sama? Baca semua yang mampu kitab suci agama-agama lain. Maka itu masing-masing agama, firman Tuhan itu beda-beda isinya. Kita harus tahu, kita harus hormati, kita nggak usah memperdebatkan itu. Nah, dari kitab suci itu kita tahu Tuhan itu beda semua. Nah, Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang berbicara tentang anak sulung dan ingin adanya anak sulung. Saya percepat. Dalam Ibrani 12, nanti ayatnya saudara cari 20-an sekian supaya saudara rajin baca. Dan Wahyu 14, di 2 pasal itu kita menemukan bahwa Yahweh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita sangat merindukan suatu hari pada akhir zaman akan ada gereja yang seluruh anggotanya adalah anak sulung. Wih, saya kaget. Saya teliti, mengapa Bapa di surga cari gereja yang anak sulung semua anggotanya? Wahyu 14 menjelaskan ayat 1 dan seterusnya. Ternyata yang bisa mengalahkan iblis pada akhir zaman ini adalah anak-anak sulung. Kalau ada yang kenal orang Kejawen, orang Jawa menunggu satu pribadi, Satrio Piningit. Saya gabungkan itu dan banyak tradisi. Siapa Satrio Piningit yang ditunggu? Bagi orang Jawa, pribadi ini belum nampak, tapi ini pribadi yang suci. Waktu saya diskusi dengan banyak tokoh-tokoh Jawa, saya beritahu Satrio Piningit ada di kitab suci kami. Saya bahas dengan mereka dan mereka mikir. Nah, karena setan tahu, ini dengar ya, seperti kemarin kita belajar, ayah-ayah adalah figur sentral dalam kehidupan. Maka itu untuk merusak dunia, nggak usah repot-repot, rusak semua ayah sebagai figur sentral, maka rusaklah dunia. Nah, sama seperti ayat ini, setan tahu yang bisa mengalahkan mereka pada akhir zaman ini dalam perang Harmagedon. Saudara, buat saya perang Harmagedon bukan perang dunia ketiga, enggak, tapi itu perang antara gereja dengan iblis. Di dalam peperangan terakhir di dunia ini, maka hanya gereja anak sulung yang mampu mengalahkan, karena anak sulung khusus. Nah, karena setan sudah baca, jadi begini, dengar. Ternyata setan itu jauh lebih teliti baca Alkitab daripada orang Kristen. Serius, catat kalimat itu. Maka itu setan tahu ayat-ayat vital dihancurkan dulu. Nah, untuk supaya generasi anak sulung hancur di dunia, maka setan berikan free sex. Saya akan persingkat dengan kalimat ini. Pasti saudara, saya bersyukur, saya minta tolong beri saya kalimat yang tepat supaya langsung mikir. Dengar, ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Catat, saya ulangi, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Alkitab menulis anak sulung hanya lahir lewat seorang perawan. Maaf, jangan tersinggung dulu. Kalau saudara tidak melahirkan anak sulung, nggak ada hubungan dengan surga neraka. Asal percaya Yesus tetap selamat. Tapi setan yang untung besar kalau kita nggak melahirkan anak sulung. Tuhan yang sedih. Maka itu saya khotbah di mana saja akan ngomong masalah supaya lahir anak-anak sulung. Lagi sekali, seorang anak sulung dilahirkan oleh seorang perawan. Jadi anak pertama belum tentu anak sulung. Jangan tanya lebih jauh. Minta Roh Kudus beri kita pengertian. Jadi berkat atas pernikahan itu bukan